Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri bab 769. Dalam waktu singkat, hanya dengan satu teknik yang sederhana, Luo Xiu berhasil membuat kelompok yang dipimpin oleh Santo perempuan Sekte Taixi mundur. Hal ini membuat kepala suku Dewa Perang, Huang Chen, serta para tetua suku terkejut hingga tak bisa berkata apa-apa. Namun, meskipun Santo perempuan telah pergi, hati Huang Chen dan para tetua suku tetap berat. Mereka sangat menyadari bahwa meskipun Santo perempuan hanyalah seorang junior, ancaman sebenarnya datang dari sektenya, Sekte Taixi. Sekte Taixi telah berdiri kokoh di dunia sentian selama jutaan tahun, dengan kekuatan luar biasa. Mereka memiliki banyak ahli di tingkat Kaisar Dewa, dan bahkan beberapa leluhur setengah langkah menuju Dewa Agung yang telah lama tertidur. Para ahli setengah langkah menuju Dewa Agung adalah puncak kekuatan di dunia bawah, karena para Dewa Agung sejati tidak dapat muncul di dunia bawah akibat pembatasan hukum surgawi. Mereka dianggap tidak terkalahkan di dunia bawah. Apakah kita hanya membiarkan mereka pergi begitu saja? Tanya Qi Yurong dengan nada bingung. Membiarkan mereka pergi atau tidak, itu sama saja. Santo perempuan Sekte Taixi tahu kapan harus mundur. Membunuhnya atau tidak ada bedanya, jawab Luo Xiu sambil tersenyum santai. Di dalam kereta, Qi Pingsu yang masih pucat ketakutan melirik kakaknya, menggertakkan giginya, dan berkata, "Kakak, kita tidak boleh membiarkan ini begitu saja. Kita harus kembali dan meminta kakek untuk bertindak. Dia pasti bisa membunuh orang bernama Luo itu." Kakek mereka adalah seorang tetua di Sekte Taixi, bukan tetua biasa, tetapi seorang ahli di tingkat Kaisar Dewa Pertengahan. Jika dia turun tangan, bahkan tetua Kongming yang melindungi suku Dewa Perang sekalipun, akan memilih mundur. "Adik, apakah kau benar-benar berpikir bahwa memanggil kakek akan cukup untuk menghadapi orang itu?" Tanya Kim Yaolun, Santo perempuan, sambil menggelengkan kepala. Luo Xiu terlihat arogan dan sombong, tetapi dia tidak mungkin tidak memiliki dasar untuk itu. Jika tebakanku benar, dia kemungkinan besar adalah jenius dari dunia atas. Jenius dari dunia atas. Qi Pingsu tertegun mendengar penjelasan itu. Benar, hanya seorang jenius dari kekuatan besar dunia atas yang akan berani meremehkan Sekte Taixi. Di dunia bawah, Sekte Taixi memang kuat. Namun, dibandingkan dengan kekuatan besar di dunia atas yang memiliki Dewa Agung atau bahkan Kaisar Dewa, Sekte Taixi tidak ada apa-apanya, kata Kim Yaolun sambil menghela napas. Jadi kita hanya membiarkannya begitu saja. Qi Pingsu bertanya, masih tidak rela. "Adik, meskipun dia jenius dari dunia atas, kita tidak perlu takut. Ini adalah dunia sentian, bukan dunia atas. Para Dewa Agung tidak dapat turun ke dunia bawah. Apa yang bisa mereka lakukan pada kita?" Kata Qi Pingsu dengan penuh tekad. "Pikiranmu salah," Kim Yaolun menjelaskan. "Memang benar hukum surgawi membatasi para Dewa Agung untuk turun ke dunia bawah, tetapi itu bukanlah hal mutlak. Dengan mengorbankan sesuatu, mereka bisa campur tangan di dunia bawah. Apakah kau lupa, ketika bintang waktu terbuka, seorang ahli dari dunia atas menggunakan teknik untuk menyerang dunia ini? Jika bukan karena seorang tetua dari Istana Wuli yang menghalanginya, lebih banyak orang akan mati saat itu." Qi Pingsu hanya bisa terdiam mendengar penjelasan ini. Dia memang tidak tahu tentang peristiwa itu karena pada saat itu, dia tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki bintang waktu. Namun, Kim Yaolun telah menyaksikannya sendiri. Setelah meninggalkan planet suku Dewa Perang, Kim Yaolun segera kembali ke Sekte Taixi untuk melaporkan kejadian ini kepada para tetua sekte. Di saat yang sama, sebuah pesan dari dunia atas tiba di 3 sekte besar dan 6 klan utama. Pesan itu adalah perintah pencarian, dengan sebuah potret dan nama Luo Xiu tercantum di dalamnya. Jelas, kekuatan dari dunia Tianlu, termasuk Pavilion Tianlu, Sekte Abadi Tianyun, dan klan Duanmu, telah menyimpulkan bahwa Luo Xiu mungkin melarikan diri ke dunia bawah. Perintah pencarian ini kemudian disebarkan ke seluruh dunia sentian dan bahkan semua dunia bawah yang berada di bawah kekuasaan dunia Tianlu. Gadis kecil Kim Yaolun memang pintar. Ternyata dugaannya benar, orang yang muncul di planet suku Dewa Perang memang seorang jenius dari dunia atas. Jika dia cukup penting hingga mendapatkan perintah pencarian dari kekuatan di dunia atas seperti Pavilion Tianlu, pemuda itu jelas bukan orang biasa. Apakah kalian tidak merasa aneh? Suku Dewa Perang hanyalah sebuah klan kecil di planet terpencil di dunia sentian. Namun, Luo Xiu, seorang jenius dari dunia atas, memilih untuk pergi ke sana. Tampaknya legenda tentang suku Dewa Perang mungkin benar adanya, ujar salah seorang tetua dalam rapat para tetua di Sekte Taixi. Legenda mengenai suku Dewa Perang memang banyak beredar di dunia sentian, tetapi sebagian besar hanya cerita tanpa bukti konkret.
Namun, bagi sekte kuno seperti sekte Taisi yang telah ada selama jutaan tahun, mereka mengetahui beberapa informasi mendalam tentang asal-usul suku Dewa Perang. Pada masa yang sangat lampau, ketika alam semesta baru saja tercipta, hanya ada 8 dimensi utama. Setelah itu, muncul 3.000 dunia besar, yang diikuti oleh pembentukan berbagai dunia bawah, menciptakan sistem alam semesta yang luas dan tak terbatas. Dunia sentian adalah salah satu dunia bawah pertama yang terbentuk. Pendiriannya dilakukan oleh seorang dewa agung, yang kemudian meninggalkan warisan yang menjadi cikal bakal keluarga Zhao. Namun, sebelum keluarga Zhao benar-benar bangkit, sekte Taisi sudah lebih dulu menjejakkan kaki di dunia sentian. Asal-usul sekte Taisi sebenarnya bukan dari dunia sentian, melainkan dari dunia Tianlu, sebuah dunia besar tingkat dewa agung. Dulu, sekte Taisi adalah kekuatan di tingkat dewa agung, tetapi karena bencana besar, mereka kehilangan kekuatan dan memilih pindah ke dunia sentian yang baru saja terbentuk. Suku Dewa Perang sendiri datang kemudian. Kala itu, salah satu murid sekte Taisi memiliki hubungan dekat dengan leluhur suku Dewa Perang. Mereka bersama-sama menjelajahi rahasia alam semesta, mencari harta, dan berbagi pengalaman hidup dan mati. Kekuatan alami suku Dewa Perang luar biasa. Mereka bisa dengan mudah mencapai tingkat dewa, tanpa hambatan berarti dalam kultivasi. Namun, meski memiliki bakat luar biasa, suku ini tidak pernah memiliki seorang pun ahli di atas tingkat Raja Dewa. Keanehan ini membuat murid sekte Taisi bertanya kepada leluhur suku Dewa Perang. Karena hubungan mereka yang erat, leluhur suku tersebut menceritakan sebuah rahasia besar. Suku Dewa Perang berasal dari salah satu dari 8 dimensi utama, yaitu dimensi kuno. Namun, suku Dewa Perang telah dikutuk, sehingga tidak ada seorang pun dari mereka yang bisa mencapai tingkat Raja Dewa. Bahkan, teknik kultivasi mereka pun telah dihancurkan oleh entitas misterius, menyisakan hanya sebagian kecil teknik yang memungkinkan mereka mencapai tingkat dewa. Setelah para ahli terakhir suku Dewa Perang wafat, suku tersebut kehilangan semua kekuatan untuk bersaing di dimensi utama maupun dunia besar, sehingga terpaksa melarikan diri ke dunia bawah. Namun, sebelum melarikan diri, leluhur mereka meninggalkan sebuah peninggalan kuno. Barang itu dianggap sebagai harapan terakhir suku Dewa Perang untuk bangkit kembali. Murid sekte Taisi mengetahui rahasia ini, tetapi karena rasa persahabatan, dia tidak pernah mencoba merebut peninggalan tersebut. Bahkan hingga dia meninggal dunia, rahasia itu tidak diberitahukan kepada orang lain. Beberapa waktu yang lalu, keturunan langsung murid tersebut, Kim Yaolun, secara tidak sengaja menemukan catatan harian leluhurnya di altar keluarga. Di dalamnya, dia membaca tentang keberadaan peninggalan kuno suku Dewa Perang. Setelah melaporkannya kepada kakeknya, seorang tetua di sekte Taisi, berita itu menyebar ke tetua lainnya. Karena suku Dewa Perang hanyalah kekuatan kecil yang tidak berarti, mereka membiarkan Kim Yaolun menangani masalah itu. Inilah yang menjadi awal konflik dengan Luo Xiu. Namun, dibandingkan dengan rahasia suku Dewa Perang, Luo Xiu lebih menjadi perhatian. Suku Dewa Perang tidak mungkin melarikan diri dari genggaman sekte Taisi, tetapi Luo Xiu adalah ancaman yang bisa menghilang kapan saja. Tidak ada waktu untuk disia-siakan. Kirim orang ke suku Dewa Perang untuk menangkap Luo Xiu. Dia tidak boleh dibiarkan melarikan diri. Salah satu tetua memberi keputusan. Alasannya sederhana, dunia Tianlu telah mengeluarkan perintah pencarian terhadap Luo Xiu. Hadiahnya adalah teknik kultivasi tingkat Kaisar Dewa. Teknik tingkat Kaisar Dewa adalah peluang luar biasa yang hanya muncul sekali dalam jutaan tahun. Dengan memilikinya, sebuah sekte bisa mengangkat seluruh organisasinya ke dunia atas, menjadi kekuatan besar di salah satu dari 3.000 dunia besar. Sementara itu, di suku Dewa Perang, Luo Xiu meminta Huang Chen memberikan salinan teknik kultivasi mereka. Teknik suku Dewa Perang unik, hanya dapat digunakan oleh anggota suku mereka. Namun, teknik ini tetap dapat digunakan oleh orang luar, seperti Luo Xiu yang dulu mempraktikkan teknik dari Dewa Perang Huang Tia. Karena itulah, Luo Xiu sangat tertarik pada teknik mereka. Dia berencana menggunakan informasi dari proyek reinkarnasi, yang berisi banyak teknik rahasia, untuk mencoba melengkapi kekurangan dalam teknik kultivasi suku Dewa Perang. Bersambung.